Kali ini kita akan bahas tentang VVTi ya. Ini VVTi controllernya kita bongkar ya. Kita akan bahas dulu untuk jalur olinya ya. Jalur oli itu dari pompa oli ya, dari bawah sana itu naik ke sini ya. Terus naik ke filter VVTi, ini sudah kita lepas filter VVTi-nya di sini. Kemudian masuk ke OCV ini ya. Nah, ini OCV. Yang ini ya OCV. Yang ada di sini. Untuk OCV nanti dia akan keluar dua jalur ya. Dari OCV itu keluar jalur, satunya di sini. Kemudian yang satunya itu di dalam sini. Nah ini jalurnya. Nah ini. Dua-duanya ini tembus ke OCV. Lah ini OCV ya. Itu lubang OCV. Dan juga ini tembus ke lubang OCV. Jadi ini fungsinya adalah untuk nanti OCV yang kelihatan ya. Ini warna merah selangnya. Ini untuk memajukan dan juga memundurkan klep ya atau katup. Di sini ada advance dan juga ada retard. Yang mana yang advance, yang mana yang retard, ya ini kita lihat ya jalurnya. Kalau yang dalam ini dia akan terhubung ke sini. Ini ya. Yang jalur yang ini dia akan langsung masuk ini ya ke dalam pipa sini. Nah, dalam sini. Masuk sini. Ini ya lubang celah ini. Dia akan mengisi ke sini dan dia akan terhubung ke sebelah sini. Nah, ini. Kelihatan ya ini ya. Melalui jalur ini kemudian dia masuk ke dalam sini. Dari sini ini terhubung dengan yang belakang. Tapi yang sebelah kiri terhubung ke bagian yang depan. Untuk posisi advance ya, advance itu harus melepaskan lock pin ini dulu. Lock pin ini kan mengunci di sana ya, mengunci di lubang sana. Jadi nggak bisa bergerak baling-balingnya ini, nggak bisa bergerak seperti ini. Lock pinnya harus terangkat. Tekanan olinya harus agak tinggi, baru mengangkat piston ini ke sini, keluar sini. Pistonnya keluar, dia baru bisa geser. Nah, advance itu maju ke sini sampai segini. Olinya dari sini. Oli untuk advance itu dari sini. Nah, dari lubang sini. Nah, ini ya. Ini oli untuk advance. Karena begitu ruangan ini diisi oli, dia akan mendorong ke sana. Dan ini terhubung ke sini juga ya. Terhubung ke ruangan sini, ke ruangan sini dan juga ke ruangan sini. Ini lubang-lubang ini. Jadi semuanya terhubung dengan lubang yang ada di sini juga. Nah, itu terhubung juga ke bagian yang sini. Nah, terhubung dengan sini. Ini isinya ada tekanan oli terhubung dengan yang bagian sini. Tengah sini. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Terus masuk ke baling-baling sini. Nah, terus dia menggeser sebelah sini, jadilah advance atau pengajuan ya, pengajuan klep. Kalau kebalikannya seperti ini, dia dari retard. Kalau retard itu olinya dari sini. Nah, dari lubang sini, dari lubang sini. Nah, itu dari lubang situ asalnya, dia dari jalur yang tengah. Nah, dari alur sini, dari alur sini lubangnya. Nah, ini dari sini dia akan tembus ke sini, jalur sini. Jalur sini dia akan tembus ke sini. Nah, ini yang sebelah sini. Jadi kalau mau advance, dia ambil yang sebelah kanan, tekanannya sebelah sini. Di advance ini maju. Kalau mau mundur, tekanan oli dia yang dari sini, sebelah kiri. Ini yang sini terhubung dengan yang bagian bawah lurus ini ya. Yang sebelah sini terhubung dengan yang sebelah sini. Loh. Jadi silang gitu ya, silang. Ya paling gampang ya, ini ada apa itu knock. Yang sebelah kanan itu untuk advance, yang sebelah kiri untuk retard. Ini untuk maju, ini untuk mundur. Itu ya jalurnya. Kalau dari sini yang untuk maju, dari sini nanti ada lubang ya sini, nggak kelihatan ya.
Ada lubang yang tembus ke baling-baling tadi. Kalau yang mundur dari sini, alur sini. Nah, dari sini. Ini untuk mundur, yang sebelah sini untuk maju. Kalau dibuka ya. Nah, dari sini yang mundur dari sini. Radasnya bisa ditusuk. Nah, ini yang untuk jalur mundur atau retard. Kalau advance jalurnya dari sini. Dari sini. Dari sini. Ini jalur advance. Gak begitu kelihatan. Nah, kalau pakai kawat kelihatan. Ini ya, jalur advance. Jalur advance yang di sebelah sini, jalur yang di sini ya. Yang di baling-baling ada lubang itu, ada 4 ya. Ada 4. Nah, untuk lockpin jalurnya dari sini ya, lockpin. Untuk membuka lockpin tekanan dari sini, dia akan mengangkat piston. Ini piston itu akan keangkat karena ini pistonnya diameternya beda ya. Yang sebelah sini itu paling besar diameternya, terus di sini agak kecil. Jadi untuk tekanan oli ada di sini. Dia ini akan mendorong ke sana. Di sini ya. Nah, begitu. Nah, ini akan nonjol. Dari sini lubang sini akan ada tekanan, terus kemudian piston ini akan lepas gini. Ya, ini kan lock pinnya masuk ke lubang sini ya. Kunci. Jadi harus dibuka dulu kuncinya. Nah, buka kuncinya itu tekanan oli dari sini yang lubang kecil itu. Terus dia akan nanti mengangkat lock pinnya, geser lock pin ke sini. Nah, itu baru bisa berputar ini. Ini baru bisa berputar maju mundur. Oke ya, kita rakit. Ini komponen controller VVTi atau VVTi controller ya. Ini ada gear timing ya. Kemudian ini ada rumahnya ya, rumah bagian luar. Ini ada knock itu masuk ke lubang yang bagian oval ini ya. Jadi nggak bisa ketukar ya. Ada satu tok ini lubang yang oval ini. Ini dimasukkan. Oke ya, sudah. Kemudian ini dimasukkan, ngadepnya ke sana. Ini ada tanda titik ya, ada tanda titik, kelihatan nggak? Nah, ini ya, tanda titik, posisinya menghadap ke sini. Terus ini yang ada lock pinnya dimasukkan yang ada lubang lock pin. Ini ya, ini ada lock pinnya dipasang. Ini ya, diameter lock pin itu tidak sama ya, ini lebih kecil, ini lebih besar, sehingga ketika ada tekanan oli dari sini maka ini akan terdorong ke sana, mencelat ke sana guys. Kalau ada di tekanan dari sini tidak akan ke sana, makanya lock pin bisa terlepas ya. Ini pasang sini lock pin. Dari lock pin ada per ya, ini yang untuk penekannya. Terus ini ya, teflonnya ini sebagai seal. Kemudian ini dibantu dengan plat pegasnya, masangnya seperti ini aja ya, seperti ini bebas ya bolak-balik, tapi untuk melengkungannya ada di sini, kelihatan nggak ya. Terus ini dimasukkan satu persatu, yang ada platnya ada di dalam, yang ada pegasnya. Nah, kayak gini, teflonnya langsung bersinggungan dengan bagian luar. Kayak gini ya. Nah, begini tinggal didorong aja seperti itu ya. Semuanya ya, ini ada 8 dimasukkan seperti itu. Ini sebagai seal. Yang dalam yang ada cowakannya dia menghadap ke sini ya. Kalau yang dalam yang ini, bekasnya yang sebelah sini.